Insight 5. Mulai dengan cerita, lanjutkan dengan fakta. The power of story. Komunikasi yang menggunakan sebuah cerita sangat mudah dimengerti, diterima, dan diingat. Pesan yang diasosiasikan dengan cerita dan dikonfirmasi dengan fakta akan berdampak kuat untuk mendapatkan respon terbaik. Steve Jobs, Jack Ma, Jack Welch, mantan CEO General Electric, Jeff Bezos, pendiri Amazon.com, dan banyak tokoh pemimpin bisnis dunia lainnya adalah a good storyteller yang mampu memukau dan memengaruhi banyak orang untuk menaruh minat terhadap bisnisnya. Ketika mendengarkan presentasi bisnis yang menarik, kita mencurahkan seluruh perhatian sambil berpikir keras. Tetapi saat pembicara mulai berkata, "Anda tahu, semua ini mengingatkan saya tentang sebuah cerita," mendadak banyak orang terlihat antusias dengan wajah bahagia. Mengapa? Karena presentasi bisnis yang menyampaikan banyak angka, data, analisis, dan perbandingan membuat otak kiri kita berpikir keras dan lelah. Sementara tidak semua dari data dan fakta tersebut berhubungan dengan diri kita. Sedangkan sebuah cerita, terutama kisah nyata, terasa memberikan kesegaran kepada kita karena terasa bukan sebagai teori, melainkan bukti nyata yang memberi ruang kepada otak kanan untuk berimajinasi, membayangkan, dan menghubungkan dengan situasi hidup sehingga kita mudah mengingatnya. Mulai dengan cerita. Cara yang efektif untuk menyampaikan pesan agar mudah diingat dan bertahan lama adalah dengan menggunakan cerita. Sosialisasi nilai-nilai budaya perusahaan atau kebijakan perusahaan mudah diingat jika diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah cerita. Contohnya, sebagai pemimpin, jika sedang melakukan kunjungan ke kantor cabang di luar kota, Anda bisa membuka presentasi dengan bercerita tentang keindahan kota atau hal positif yang ada di kantor cabang tersebut. Jika topik yang Anda sampaikan adalah tentang customer service, Anda bisa mulai dengan menceritakan keramahan dan pelayanan di restoran atau hal baik lainnya dari kota tersebut yang terkait dengan customer service. Beberapa kantor cabang seringkali menyambut kunjungan tim kepemimpinan kantor pusat dengan menyuguhkan tarian kreatif oleh karyawan setempat. Jika ada tradisi itu di perusahaan atau institusi Anda bisa mencermati keindahannya, lalu saat mulai menyampaikan presentasi, bukalah dengan memuji tarian tersebut dan bercerita tentang keindahannya. Saat berbicara tentang topik teamwork, Anda bisa menghubungkan kekompakan gerakan tarian yang Anda lihat sebelumnya dengan prinsip-prinsip kerjasama yang baik. Beberapa contoh tersebut bisa Anda kembangkan sebagai bahan cerita. Steve Jobs sering kali menggunakan cerita saat meluncurkan produk Apple. Hasilnya, produk-produknya selalu diserbu oleh konsumen di seluruh dunia. Saat meluncurkan iPhone, Steve Jobs bercerita tentang sejarah Apple. Awalnya ia memperkenalkan Macintosh pada 1984 yang membawa revolusi perubahan di industri komputer dunia. Lalu pada 2001, saat iPod diluncurkan, kemunculannya tidak hanya mengubah cara kita mendengarkan musik, tapi seluruh industri musik. Saat iPhone diluncurkan dengan desain full screen, teknologi touchscreen, dan keypad yang menyatu dengan layar, Steve Jobs juga mempresentasikannya sebagai pelopor revolusi perubahan dalam industri ponsel. Melalui berbagai kisah Apple, Steve Jobs efektif membangun brand Apple di benak konsumen. Ia ingin menunjukkan bahwa Apple mengubah dunia. Sampai hari ini, kesan itu masih menancap kuat di benak konsumen. Terbukti, Apple memiliki konsumen loyal di segmen kelas atas. Banyak pakar pembicara publik menyatakan bahwa menggunakan cerita adalah salah satu teknik yang efektif dalam menarik perhatian dan ingatan pendengar. Lanjutkan dengan fakta. Apapun pesan yang kita sampaikan, jika tidak didukung data dan fakta, para pendengar tidak akan antusias dan memberi respek.
meskipun ada kisah dan cerita yang menarik di awal, jika tidak dilanjutkan dengan fakta dan data, presentasi kita akan disepelekan. Untuk meyakinkan, mendapatkan persetujuan, atau menghasilkan komitmen tindakan, pesan yang kita sampaikan harus akurat dan memuat data yang pasti. Demikian juga dalam konteks dunia kerja dan dunia bisnis. Fakta dan data memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan respons yang kita harapkan. Oleh karena itu, saat melakukan presentasi, saya selalu menyiapkan data-data pendukung yang relevan, sebab data-data itu menjadi konfirmasi yang meyakinkan. Tidak perlu rumit dan kompleks, kita bisa menyajikan fakta dan data dari temuan-temuan di lapangan. Kita bisa menampilkan foto-foto yang diambil di lapangan atau data dari sumber yang terpercaya. Apapun fakta dan data yang kita sampaikan, yang penting adalah keterkaitan atau relevansinya dengan pesan utama. Semua fakta dan data yang kita sajikan berguna sebagai konfirmasi, sehingga meyakinkan para pendengar dan memotivasi mereka untuk merespons sesuai harapan kita. Untuk mendapatkan respon yang kita harapkan, fakta dan data yang tepat digunakan adalah yang bersifat dapat dilakukan atau realistis. Semua itu tidak berguna jika tidak bisa dilakukan atau diimplementasikan. Pesan yang mendapat respons terbaik adalah pesan yang ringkas, singkat, meyakinkan, dan dapat dilakukan atau actionable. Kontributor majalah Forbes yang menulis buku Mapping Innovation, Greg Settle, melalui pengamatannya menyatakan bahwa kisah yang menyentuh emosi mudah menggerakkan respons banyak orang. Menurutnya, banyak perusahaan tidak hanya terdiri dari kumpulan sumber daya dan kompetensi, tetapi juga ambisi dan aspirasi dari orang-orang di dalamnya. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kisah sukses dapat menginspirasi para karyawan untuk berkomitmen dalam bekerja dan menjalankan misi perusahaan untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Saat Google bercerita tentang dedikasinya untuk mengorganisasi informasi di seluruh dunia, banyak orang berbakat dan lulusan terbaik melamar bekerja. Saat Steve Jobs menceritakan misi Apple untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam inovasi teknologi, banyak orang yang punya passion yang sama melamar bekerja di Apple atau menjadi pelanggan setianya. Jack Ma, pendiri Alibaba.com, juga sering menggunakan kekuatan cerita dan narasi inspiratif untuk menarik respons banyak orang sehingga bersedia bekerja sama dengannya. Pada saat penawaran saham perdana atau initial public offering, Jack Ma bercerita bahwa Alibaba bukan hanya tempat bekerja, melainkan juga tempat meraih impian dan memberi perbedaan. Berbagai kisah inspiratif Jack Ma dikutip oleh banyak orang, menciptakan dampak besar dan menolong banyak orang untuk meraih impiannya. Pada 2014, IPO Alibaba Group Holding berada di posisi pertama dengan nilai transaksi terbesar sepanjang sejarah. Angka transaksi penjualan saham Alibaba mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 300,1 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengalahkan IPO Facebook pada 2012 sebesar 16 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi itu membuat harga saham Alibaba meningkat hingga 38% pada hari pertama melantai di bursa. Pada 10 September 2018, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-54, Jack Ma, sang pendiri dan pimpinan raksasa e-commerce Alibaba, mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari jabatan yang dipegangnya. Namun, kisah perjuangannya mendirikan dan membesarkan Alibaba masih terus menginspirasi dan berdampak besar bagi para pelaku bisnis sampai saat ini. Hampir di semua perusahaan multinasional yang berpengaruh besar, para pekerjanya bekerja dengan penuh semangat dan komitmen karena mereka terinspirasi oleh kisah sukses besar perusahaan dan cerita tentang proses di balik sukses besar tersebut. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Coffee Morning Story. Coffee Morning adalah program yang diadakan kantor pusat untuk menyampaikan motivasi, pesan penting, sosialisasi peraturan perusahaan, dan corporate values ke semua unit bisnis.
Program ini ditunggu-tunggu oleh setiap kantor cabang. Pada suatu kesempatan Coffee Morning, saat CEO berhalangan, saya ditugaskan mewakili beliau. Karena mewakili CEO, hal pertama yang tidak lupa saya sampaikan di awal adalah salam dan apresiasi atas nama beliau. Salam kepada Anda semua dari CEO. Beliau berhalangan hadir dan menugasi saya untuk menyampaikan salam kepada Anda semua. Beliau dan manajemen pusat juga menyampaikan terima kasih kepada Anda, khususnya atas kinerja yang baik selama ini. Saya menyampaikan apresiasi sambil membacakan data pendukung tentang catatan kinerja kantor cabang tersebut. Berdasarkan pengalaman saya, apresiasi perlu disebut spesifik dan didukung data, karena tanpanya, apresiasi yang kita berikan terkesan sebagai pujian basa-basi. Tema Coffee Morning saat itu adalah corporate value dan teamwork yang merupakan bagian dari core value perusahaan. Kebetulan Piala Dunia sedang berlangsung, saya memulai dengan bercerita tentang kunci kehebatan tim sepak bola unggulan. Sepak bola merupakan salah satu olahraga favorit di Indonesia sehingga semua yang hadir saat itu terlihat sangat antusias. Beberapa pertanyaan yang saya lontarkan mendapat komentar spontan hingga tercipta interaksi yang meriah. Suasana nyaman, penuh perhatian, antusias, dan penuh engagement, sehingga kondisinya sangat smooth untuk saya lanjutkan dengan penyampaian pesan utama tentang teamwork. Setelah menghubungkan cerita tentang Piala Dunia dengan pesan utama, saya menyampaikan bahwa untuk mencapai sukses, kita tidak bisa sendiri. Jika ingin mencapai sukses besar tahun ini, kita harus menjadi tim yang hebat. Selanjutnya, saya memberikan afirmasi dan konfirmasi kepada tim bahwa saat ini kita semua sudah berada di perusahaan hebat. Saya menyampaikan data dan bukti yang menunjukkan kehebatan perusahaan. Setelah menyadari bahwa saat ini mereka sudah berada dalam perusahaan hebat, mereka pun didorong agar menjadi tim yang hebat. Untuk menjadi tim yang hebat, kita memerlukan 5D atau 5 diamonds yang terdiri dari 1 different. Anggota tim yang hebat mempunyai keahlian pada bidang masing-masing. 2 diversity, menghargai keberagaman. Setiap anggota perlu menghormati perbedaan dan bisa bekerja sama dengan keunikan masing-masing. 3. Dream big. Tim yang sudah ahli dan kompak tetap memerlukan mimpi besar untuk menjadi unggul. 4. Dare to fight. Walaupun sudah kompak dalam bekerja sama dan punya impian besar, tim tidak otomatis unggul karena akan selalu ada tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu kegigihan untuk terus berjuang. 5. Do it well. Terakhir, tim hebat adalah tim yang mengerjakan semuanya dengan baik, penuh cinta, pengabdian, dan keikhlasan. Jika tidak mengaitkan pesan 5D dengan cerita tentang tim sepak bola Piala Dunia, hampir pasti pesan tersebut lebih sulit diingat. Sebaliknya, dengan menghubungkan pesan 5D dengan cerita tim sepak bola, hasilnya terbukti lebih memotivasi dan lebih mudah diingat.